Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan ngebahas tentang materi kuliah perpajakan di pertemuan ketiga karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara tatap muka, maka saya akan ngejelasin ke teman-teman melalui video ini. Jadi tonton terus ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kayak kita bercanda-bercanda aja. Oke. Di pertemuan pertama kemarin Ibu udah sempat ngejelasin ke teman-teman mengenai definisi pajak, kemudian asas pemungutan, kemudian tata cara, sampai dengan di pertemuan kedua kita ngebahas tentang ketentuan umum perpajakan mulai dari NPWP, SPT, PKP, dan surat-surat lainnya gitu. Di pertemuan 3 sampai dengan seterusnya nanti itu kita udah nggak belajar teori, kita belajar lebih fokus ke hitungan gitu, karena akan mempelajari tentang PPh 21, 22, 23, 24, 25 sampai dengan 26 gitu. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya akan fokus ke PPh pasal 21. Teman-teman coba tolong buka slide yang sudah saya share ke teman-teman semua. Nah, di slide itu di page yang 33 kalau nggak salah itu ada tentang PPh pasal 21. Nah, kita bareng-bareng ya sambil belajar. Jadi kalian bisa ngeliat PowerPoint-nya sambil dengerin video saya. Nah, PPh pasal 21 itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri. Kalau kita ngomongin PPh pasal 21, berarti kita ngomongin seluruh penghasilan khususnya untuk kita sebagai siapa? Subjek pajak orang pribadi gitu. Karena kalau 21 itu memang dikhususkan untuk pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, siapa saja sih yang menjadi objek pajaknya? Di sini ada pegawai, kemudian penerima uang pesangon atau pensiun. Jadi, kalau misalnya orang yang sudah pensiun, secara otomatis dia akan menerima uang pesangon. Nah, uang pesangon itu juga akan dikenakan tarif untuk PPh pasal 21. Kemudian yang bukan pegawai, statusnya seperti tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasehat, pengarang, dan lain-lainnya. Nah, mereka ini itu memang memberikan jasa, tetapi penghasilannya itu akan dipotong ketika mereka mendapatkan fee secara langsung gitu. Jadi kalau pegawai itu kita nunggu sampai dengan 1 tahun pajak, mulai dari Januari sampai dengan Desember kita ngitung. Tapi kalau untuk tenaga ahli, pemain musik dan lain-lainnya yang mereka berikan kan jasa, dan itu tidak kontinu kan. Pada saat mereka memberikan jasa itulah mereka akan mendapat penghasilan. Nah, saat mereka mendapat penghasilan, di situ juga mereka akan dipotong PPh pasal 21-nya. Jadi nggak perlu menghitung sampai dengan 1 tahun pajak gitu. Kemudian di sini di PPh pasal 21 teman-teman bisa cek slide tentang biaya jabatan dan biaya pensiun. Yang pertama kita ngebahas tentang biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum yang diperkenankan itu adalah 6 juta dalam 1 tahun atau dikatakan 500.000 sebulan. Nah, itu maksimalnya. Maksimal biaya jabatan yang bisa dikurangi. Lebih dari itu, misalnya ada di soal biaya jabatan 10 juta. Nah, itu kita nggak pakai tuh. Itu hanya untuk supaya kalian fokus aja sama soalnya. Jangan kalian terpaku biaya jabatan 10 juta nanti kalian ngurangin 10 juta. Enggak, jadi biaya jabatan itu maksimal di angka 6 juta. Dan biaya pensiun itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih,
memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan itu adalah 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Sama halnya dengan biaya jabatan, biaya pensiun itu punya batas maksimal di angka 2.400.000. Nah, sekarang kita ngebahas tentang penghasilan tidak kena pajak. PTKP ini sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undangnya. Jadi, teman-teman bisa lihat tarif PTKP dengan kode PTKP TK0, K0, K1, K2, dan K3. Jadi, maksimum itu di K3. Kita ngebahas TK0. TK0 itu artinya tidak kawin dan dia belum punya tanggungan. Nah, itu tarif PTKP-nya 54 juta. K0 itu artinya dia kawin tapi dia belum punya anak, statusnya sudah menikah. Tarifnya 58.500. Kemudian K1 dia kawin anak 1, K2 anak 2, dan K3 anak 3. Kalau di contoh soal nanti ada K4, nah kalian tetap pakainya itu K3 karena K3 itu adalah batas maksimum untuk tarif PTKP di angka 72 juta gitu. Nah, di sini lihat setelah kalian menghitung PTKP kan udah dapet nih penghasilan secara keseluruhan nih selama 1 tahun dikurangin PTKP itu dapat PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Nah, lapisan penghasilan kena pajak teman-teman bisa lihat tarif pajaknya itu. Ini di pertemuan kedua udah saya jelasin sih. Kalau penghasilannya sampai dengan 50 dia tarifnya 5%. Kalau di atas 50 sampai 250 dia 15. Di atas 250 sampai 500 dia 250 dan penghasilan terakhir di atas 500 juta itu tarifnya 30% gitu. Kemudian, nah kita masuk ke contoh soal PPh pasal 21. Teman-teman lihat contoh soal PPh pasal 21. Indah baru saja memperoleh pekerjaan di tempat lain dengan gaji 6 juta. Oke, kita harus ngitung PTKP-nya berapa. Nah, penyelesaiannya pertama kita lihat di sini informasinya itu ada gaji 6 juta. Kemudian biaya jabatannya 5%. 5% dari 6 juta itu adalah 300.000. Berarti kalau 300.000 kita kalikan setahun itu 3 juta 600. Nah, kita punya batas maksimum berapa? 6 juta kan biaya jabatan. Nah, kita pakai yang biaya jabatan 3.600.000 karena di soal itu hanya 5% dari 6 juta gitu. Kemudian biaya iuran pensiun ada 100.000. Berarti selama 1 tahun itu adalah 1.200.000 karena dikalikan 12 bulan. Nah, berarti pengurangannya itu adalah 400.000 karena biaya jabatan ditambah sama biaya pensiun. 300 ditambah 100 itu adalah 400.000. Nah, kita lihat penghasilan neto sebulannya itu adalah 6 juta. 6 juta kita kurangi sama biaya jabatan dan biaya iuran pensiun 400.000, hasilnya adalah 5.600.000. Nah, 5.600.000 itu berarti penghasilan netonya itu baru 1 bulan. Kita kan punya tahun pajak itu dari Januari sampai dengan Desember, berarti kita kaliin berapa? Kita kaliin 12. Jadi 5.600.000 kita kali 12 itu hasilnya adalah 67.200.000 selama 1 tahun. Nah, kita lihat lagi statusnya di sini PTKP diketahui 58.500.000, berarti statusnya itu adalah K0, sudah menikah tetapi belum punya tanggungan. Nah, hasil penghasilan neto selama 1 tahun itu adalah 67.200.000, kita kurangi dulu sama PTKP-nya. Penghasilan tidak kena pajak itu adalah 58.500.000, hasilnya itu adalah 8.700.000. Nah, dari 8.700.000 teman-teman lihat tabel yang lapisan penghasilan kena pajak. 8.700.000 itu masuk ke lapisan yang mana? Berarti kan masuk ke lapisan yang pertama kan? Karena masih penghasilan sampai dengan 50 juta. Oke teman-teman, kita sekarang mulai latihan di latihan 1. Nah, kalian lihat slide-nya si Alex itu
baru bekerja, kemudian statusnya apa? K0, penghasilannya 10 juta, sama dia punya biaya pensiun sebesar 200.000 selama 1 bulan. Nah, di dalam soal itu kan nggak dijelasin tuh biaya jabatan berapa. Jadi kalau misalnya di dalam soal nggak ada biaya jabatan, teman-teman nggak perlu ngurangin. Yang teman-teman perlu kurangin yang ada di dalam soal aja gitu. Jadi nggak perlu masukin biaya jabatan misalnya dikurangin 6 juta. Nggak perlu, karena di soal itu nggak dijelasin gitu ya. Kayak latihan pertama kita ngejelasin si Alex statusnya K0, dia sudah menikah tapi belum punya anak. Nah, kalau kita buat lebih simpel lagi, ini bisa nih jawabannya. Kita tulis dulu penghasilannya kan 10 juta ya. 10 juta langsung kita kalikan 12. Kalau di latihan atau contoh soal itu kan dikurangin sama biaya pensiun dulu atau biaya jabatan. Nah, ini kita punya cara lainnya. Yang kedua itu kita bisa langsung kaliin 12 selama 1 tahun, berarti kan hasilnya adalah 120 juta. Nah, uang atau biaya pensiunnya itu adalah 200.000 per bulan. Kita kalikan 12, hasilnya itu adalah 2,4 juta. Nah, 120 kita kurangin sama 2,4 itu hasilnya adalah 117,6 juta. Nah, ini adalah penghasilan atau gaji bersihnya. Jadi penghasilan neto selama 1 tahun. Nah, dengan statusnya K0, teman-teman lihat lagi lapisan penghasilan kena pajak. Kalau dia statusnya K0 itu dikurangin berapa? Nah, kita kurangin sama PTKP status K0. Jadi nulisnya lebih lengkap seperti ini. Penghasilan tidak kena pajak dengan status menikah, belum mempunyai tanggungan, itu adalah 58 juta 500. Nah, baru hasil pengurangan ini akan menjadi PKP atau penghasilan kena pajak, yaitu sebesar 59 juta 100. Ini hasilnya PKP. Selanjutnya yang kita hitung adalah lapisan tarifnya, penghasilan PKP-nya. Yang pertama itu adalah lapisan 5%. 5% itu batas maksimalnya adalah 50 juta. Jadi kita kalikan dengan 50 juta. Sedangkan penghasilannya berapa? 59 juta 100. Berarti kita lapisi dengan lapisan yang kedua sebesar 15% dikali 9 juta 100 sisanya. Kalau ngelihat contoh soal di sini, ini kan PKP-nya 59.100. Berarti dia tuh masuknya di lapisan kedua. Kalau teman-teman buat seperti itu langsung 15%, itu teman-teman salah ngerjainnya. Jadi kalau kita ngomongin lapisan pajak itu kan dari awal sudah Ibu jelasin progresif ya. Nah, progresif di sini jadi 5% kita kaliin dulu sama batas maksimal di lapisan pertama, itu 50 juta. Kemudian yang keduanya itu adalah sisanya. Lapisan kedua berapa? 15% dikali 9 juta 100. Karena kurang dari 50, 900 dikurangi 50 juta, sisanya adalah 9 juta 100. Nah, 9 juta 100 ini yang dikalikan 15%. Oke, 5% dikali 50 juta itu adalah 2 juta 500. Selanjutnya 15% dikali 9 juta 100 itu hasilnya adalah 1 juta 365. Nah, kita jumlahin hasilnya akan menjadi 3 juta 865. Nah, inilah PPh terutang selama 1 tahun. Nah, kalau kita mau hitung per bulan berarti tinggal dibagi 12. 3 juta 865 kita bagi 12, hasilnya adalah 322.083 per bulan.
Oke, itu soal atau jawaban dari latihan yang pertama.